Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Febriana Ismawan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari materi Ombus yang kemarin telah disampaikan mengenai selayang pandang ekonomi Islam. Di Unsil sendiri, ekonomi syariah atau ekonomi Islam dahulu bernama jurusan muamalah. Namun setelah keluar surat keputusan dari Dirjen Pendidikan Islam tahun 2007, maka yang tadinya namanya jurusan muamalah beralih nama menjadi jurusan ekonomi Islam atau yang sekarang kita kenal menjadi ekonomi syariah. Lalu, apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari dasar-dasar ekonomi yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang Islami. Tentu saja, ekonomi Islam ini berbeda dengan namanya ekonomi konvensional yang menitik beratkan pada keuntungan pemilik modal. Ekonomi Islam ini menentang apa yang dinamakan dengan eksploitasi pemilik modal dengan buruh yang miskin. Perkembangan ekonomi Islam ini merupakan wujud dalam menerjemahkan visi Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmat bagi seluruh alam, Islam kesejahteraan bagi seluruh alam, termasuk manusia di dalamnya. Oleh karena itu, Islam sangat memanusiakan manusia. Lalu, apa yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Untuk ekonomi konvensional, dahulu kita sewaktu SMA maupun aliyah untuk jurusan IPS, mungkin kita telah mempelajari mata pelajaran ekonomi. Di sana terdapat materi tentang prinsip ekonomi yang kurang lebih isinya itu adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya tetapi mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Itu adalah prinsip ekonomi konvensional. Jadi ada salah satu yang diuntungkan. Lalu untuk ekonomi Islam apa prinsipnya? Nah, ini mungkin untuk anak-anak madrasah aliyah kita pernah mempelajari di mata pelajaran fikih tentang materi bank syariah, bank konvensional, dan tentang bab kepemilikan. Di sana ada yang namanya muzaroah, mudarobah, musyarakah, yang mana inti dari pengertian tersebut adalah saling bekerja sama. Jadi prinsip ekonomi Islam itu saling bekerja sama, saling berbagi hasil, tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan. Jadi itu adalah perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Nah, lalu sudah sejauh mana kita mengenal keadaan atau gambaran umum mengenai ekonomi Islam di dunia saat ini? Sebenarnya tidak banyak lembaga dunia yang memiliki data komprehensif yang kemudian menerbitkan laporannya untuk dijadikan rujukan berbagai dunia. Namun hanya ada beberapa saja. Salah satunya yaitu laporan dari Thomson Reuters yang berkolaborasi dengan Dinar Standard yang disponsori oleh Dubai Capital of Islamic Economy yang menerbitkan laporannya yang berjudul The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019. Jadi pada tahun 2018 laporan ini diterbitkan. Nah, tentu laporan ini memiliki makna yang berarti bagi Indonesia, mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan pasar ekonomi Islam terbesar di dunia karena memiliki populasi muslim yang banyak. Hampir 85%
di Indonesia penduduknya itu adalah Muslim atau setara dengan 200 juta orang. Nah, apa saja yang menjadi aspek dari laporan tersebut? Jadi laporan tersebut berisi data-data ranking dunia dengan ekonomi Islam terbaik. Ada 6 aspek yang menjadi penilaian, yaitu ada halal food, halal finance, halal travel, modest fashion, halal media and recreation, dan halal pharmacy and cosmetic. Sungguh miris sekali karena sedikit Indonesia masuk ke dalam ranking dunia tersebut. Namun alhamdulillah pada laporan terbaru di tahun 2019-2020 Indonesia naik peringkat dari tadinya peringkat 10 menjadi peringkat kelima setelah Malaysia, UAE, Bahrain, dan Saudi Arabia. Laporan ini merupakan lompatan yang sangat berarti dalam membangun ekonomi Islam di Indonesia. Karena dengan laporan ini kita bisa mengetahui sektor mana saja yang harus kita perbaiki, sektor mana saja yang harus kita kembangkan. Nah,